dan soleha, ini dia nih pengertian kalimat efektif, yaitu kalimat yang disusun berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang sering disingkat EYD. Atau boleh juga pengertiannya kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan baik sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Suatu kalimat bisa dianggap efektif itu ada syaratnya, soleh dan soleha. Syarat yang pertama adalah menggunakan ejaan yang berlaku atau EYD. Contoh di sini ada kalimat tidak efektif. Yang pertama yaitu Zaki pergi ke apotik. Kenapa kalimat pertama dianggap tidak efektif? Kesalahannya diantaranya adalah kata Zaki itu nama orang dan diletakkan di awal kalimat. Seharusnya nama Zaki Z-nya itu harus huruf besar atau kapital. Lalu kesalahan kedua adalah kata apotik. Apotik itu merupakan kata tidak baku. Maka dari itu kalimat tersebut tidak dianggap efektif. Maka dari itu kalimat efektifnya adalah kalimat yang kedua, yaitu Zaki, Z-nya itu dirubah menjadi huruf kapital, lalu kata apotik dirubah menjadi kata apotek. Maka dari itu bunyi kalimatnya adalah Zaki pergi ke apotek. Nah, ini baru yang dinamakan kalimat efektif. Syarat kalimat efektif yang kedua adalah sistematis. Sistematis itu artinya berurutan. Jika kalian ingin membuat kalimat efektif, susunannya itu harus berurutan ya. Urutan yang pertama adalah subjek, biasa disingkat dengan S. Lalu ada predikat yang biasa disingkat dengan P. Kemudian ada objek yang disingkat dengan O. Dan ada keterangan yang disingkat dengan K. Keterangan ini bisa berupa keterangan waktu atau keterangan tempat. Sebagai contoh di sini ada kalimat Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Untuk kalimat tersebut, pemetaan SPOK atau subjek predikat objek dan keterangannya yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai subjek atau S, lalu memproklamasikan sebagai predikat atau P, kemerdekaan Indonesia yaitu objek atau O, dan di Jakarta sebagai keterangan tempat. Inilah susunannya. Syarat yang ketiga yaitu tidak boros dan tidak bertele-tele, yaitu harus hemat kata. Sebagai contoh yang pertama yaitu para siswa-siswi sedang belajar di kelas. Mengapa kalimat tersebut dinyatakan tidak efektif? Karena pada awal kalimat ditulis para. Seharusnya tidak usah ditulis para lagi karena siswa dan siswi sudah termasuk keseluruhan. Maka dari itu kata para itu harus dihilangkan karena boros kata. Sehingga menjadi kalimatnya siswa-siswi belajar di kelas. Itu baru kalimat yang sudah efektif. Lalu kalimat yang kedua berbunyi anak-anak maju ke depan lapangan. Ini juga termasuk kalimat tidak efektif. Kenapa? Karena pada kalimat tersebut ada kata depan. Kalau sudah kata maju itu berarti ke depan, tidak ke belakang. Jadi maju itu sudah termasuk kata ke depan, tidak usah depannya ditulis. Maka dari itu kalimat efektifnya yaitu anak-anak maju ke lapangan.
Syarat yang keempat adalah kesejajaran bentuk. Syarat yang keempat ini harus konsisten. Jika suatu kata digunakan imbuhan me atau imbuhan di, maka kata selanjutnya adalah imbuhan yang sama. Sebagai contoh adalah sampah harus dipilah, dibuang, dan mengolah dengan benar. Mengapa kalimat tersebut dinyatakan tidak efektif? Karena kata yang pertama yaitu kata dipilah, lalu dibuang itu menggunakan imbuhan di. Maka kata yang selanjutnya harus menggunakan imbuhan di juga. Tapi di sini tidak menggunakan imbuhan di, namun menggunakan imbuhan me. Maka kalimat tersebut disebut tidak efektif. Maka kalimat efektifnya adalah sampah harus dipilah, dibuang, dan diolah dengan benar. Baru ini yang namanya kalimat efektif. Syarat yang kelima adalah tidak bersubjek ganda atau double. Sebagai contoh adalah adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Kenapa kalimat tersebut tidak efektif? Karena kata adik ditulis dua kali, di awal kalimat dan di tengah. Seharusnya cukup ditulis satu kali di awal kalimat, berikutnya tidak usah ditulis. Maka kalimat efektifnya berbunyi adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Syarat yang berikutnya adalah penggunaan konjungsi yang tepat. Sebagai contoh, kalimatnya adalah Dina yang pergi meninggalkan saya. Kata yang di depan subjek akan menyebabkan perluasan kalimat. Maka seharusnya langsung saja ditulis Dina pergi meninggalkan saya. Syarat yang ketujuh adalah menghindari kata depan atau preposisi di awal kalimat. Contoh kalimatnya adalah bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Kalimat tersebut merupakan tidak efektif karena di awal kalimat terdapat kata bagi. Kata bagi baiknya dihilangkan saja. Maka dari itu kalimat efektifnya semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Ini maknanya lebih tegas. Sekarang kita sudah memasuki syarat kalimat efektif yang terakhir, yaitu tidak bermakna ganda. Sebagai contoh, kalimatnya adalah murid baru masuk ke kelas. Kalimat tersebut bisa bermakna ganda. Apakah murid sedang masuk ke kelas atau murid yang baru sedang masuk ke kelas? Maka dari itu pemilihan katanya yang tepat ya.